Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Belajar bahasa Arab jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Buku ini adalah penjelasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran yang ketiga, video yang pertama, wawasan tata bahasa. Kita akan fokus pelajaran kita di isim tafdil, ya. Ismut tafdil. Ya, kata benda yang digunakan untuk pembandingan, ya, perbandingan. Bisa lebih ataupun paling. Target pelajaran kita adalah yang pertama ada tahu bagaimana ismut tafdili digunakan, ya, cara penggunaan ismut tafdili. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk daripada ismut tafdili. Jadi dia akan mempunyai berbagai bentuk, ya. Kemudian yang ketiga, memperkaya pengetahuan Anda tentang gaya dan etiket percakapan di dalam bahasa Arab. Sekarang kita mulai dengan definisi ismut tafdil. At-ta'rifat. Ya, at-ta'rifat, ya ini terminologi ataupun definisi, ya, istilah. Ismun ya'ti ala wazni af'al wa yustakhdamu 'inda ishtiraki shay'ain fi sifatin mu'ayyanah wa ziyadati ahadihima 'ala al-akhar fiha. Ismut tafdil adalah isim, ya, kata benda. Kata benda tentu saja dia akan mempunyai i'rab, ya, mansub, marfu' ataupun majrur, seperti itu, ya. Mempunyai kedudukan di dalam kalimat, bisa sebagai subjek, predikat ataupun objek dan lain sebagainya. Ismun adalah kata benda yang mempunyai wazan, timbangan, pola, af'alu. Contohnya misalnya akbaru, asgharu, ahsanu, ya, dan lain sebagainya. Dia digunakan ketika membandingkan dua benda, ya, yang mempunyai sifat yang sama, ya, mempunyai sifat yang sama. Kemudian salah satunya mempunyai kelebihan dalam sifat itu, ya, misalnya besar, lebih besar yang satu, ya, dua-duanya besar, tapi yang satu lebih besar. Dua-duanya rajin, yang satu lebih rajin, ya. Jadi salah satunya mempunyai kelebihan dalam sifat itu dari keduanya, ya, atas yang lain. Seperti itu kurang lebih definisinya. Kemudian sifat yang pertama, isim tafdil adalah isim yang tidak bertanwin, ya. Polanya adalah af'alu, ya, bukan af'alun tetapi af'alu. La yunawwanu, maksudnya tidak mempunyai tanwin, atau disebut juga ismun mamnu'un minas sarfi, ya, adalah kata benda yang terlarang untuk ditasrifkan, atau disebut ismun mamnu'un minas sarfi, yang diartikan mungkin di sini kata benda yang tidak bisa disorofkan, ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa disebut seperti itu. Mungkin di pelajaran sebelumnya sering kita sebut, ya, al-mamnu'u minas sarf. Pola af'alu diikuti oleh min, ya.
af'alu min. Dari, ya. Titik-titik-titik, lebih titik-titik dari, ya. Hadzal kitabu ashalu min dzalika, ya. Buku ini lebih mudah daripada itu, ya. Jadi ya ismu tafdilnya ashalu, af'alu polanya ya tanpa tanwin, min, nah di sini dari, perbandingan ya. Hadzal kitabu ashalu min dzalika. Maksudnya di sini min dzalikal kitabu. Ya, al-kitabunya ditulis sekali saja. Jadi kalau kita analisa tata bahasa di sini, ini adalah mubtada, kemudian al-kitabu ini adalah badal, ya, badal daripada mubtada. Ya, mubtada di depan syaratnya apa? Marfu' ma'rifah, ya. Hadza ini mabni ya, mau marfu', mansub, majrur, bentuknya tetap hadza. Posisinya di sini adalah marfu'. Kemudian kata petunjuk selalu ma'rifah, ya. Isim isyarah selalu ma'rifah. Al-kitabu ini adalah badal daripada hadza. Artinya, ketika salah satu dihilangkan, dia bisa menggantikan fungsinya. Ketika hadza dihilangkan, maka al-kitabu menjadi mubtada, ya. Al-kitabu ashalu min dzalika. Jadi buku yang itu lebih mudah daripada yang itu yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa menggantikan posisi mubtada. Ataupun al-kitabu yang dihilangkan, maka artinya tetap sama. Hadza ashalu min dzalika. Ini lebih mudah daripada itu, ya, yang ditunjuk buku tentu saja ya. Seperti itu, ya. Jadi ini mubtada, ini badal daripada mubtada. Ashalu di sini adalah khabar, ya. Khabar marfu. Syaratnya khabar marfu. Ashalu min dzalika. Seperti itu ya. Yang jadi topik kita, pokok perhatian kita adalah ashalu di sini ya, lebih mudah. Sahlun mudah, ashalu lebih mudah. Buku yang ini lebih mudah daripada yang itu. Pola af'alu sama untuk mudzakkar dan muannas, ya. Kita langsung lihat contohnya saja ya. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i, ya. Laki-laki, ini alif lamnya menunjukkan jenis ya. Selain dia menunjukkan bahwa dia ma'rifah, yang dimaksud sudah tertentu, alif lam di sini menunjukkan jenis ya, manusia. Jenis laki-laki itu di situ ya, bukan menunjukkan laki-laki yang itu, bukan seperti itu, tetapi jenis laki-laki. Jenis laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Ini sama ya, alif lamnya menunjukkan jenis ya, golongan. Bisa diartikan golongan atau jenis. Golongan laki-laki itu ya lebih banyak daripada wanita. Ya, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Ini secara arti bebasnya. Aktsaru, ya, perhatian kita di sini ya. Aktsaru min. Kemudian yang kedua, an-nisa'u aktsaru minar rijali. Ini golongan wanita itu atau wanita lebih banyak daripada pria. Ya, ini dua pernyataan ini kan bertentangan ya, mana yang lebih benar ya. Secara statistik yang kedua benar. Tapi perhatian kita bukan di situ, di aktsarunya ya. Mubtada khabar ya. Mubtada mengikuti khabar ya dalam apa itu? Ya, dalam jenisnya biasanya ya, jenis dan jumlahnya. Ar-rijalu ya, aktsaru. Ya. Di sini jenisnya, gendernya mudzakkar, dia aktsaru. Di sini gendernya muannas, dia tetap aktsaru.
bukan aktsarotu ya, tetapi aktsaru. Tidak ada tambahan ta marbutoh di sini. Ya, jadi pola af'alu ini sama ketika digunakan untuk mudzakkar maupun muannats. Seperti itu maksudnya ya. Perhatikan contoh berikut di mana min diikuti oleh kata ganti atau dhamir ya. Anta ahsanu minni. Ya, anta ahsanu minni. Engkau lebih baik daripada saya. Huwa asgharu minka. Dia lebih kecil daripada kamu, atau bisa juga dia lebih muda daripada kamu. Asgharu bisa kecil, bisa muda ya. Perhatikan min ketika diikuti oleh saya, ini ya mutakallim ya. Min diikuti ya mutakallim, saya. Nah, di sini ada tambahan nunnya ya, di tasydid ya, bukan mini tetapi minni. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau min ditambahi ka, minka ya. Sama ya, ini jar majrur, jar majrur. Perhatikan bahwa minni huruf nun memiliki syaddah ya atau tasydid. Tadi sudah kami jelaskan ya. Minni ya, bukan min ditambah ya, tetapi bukan mini tetapi minni. Karena mini susah ya diucapkan dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk kata ganti yang lain, syaddah tidak ada ya. Minhu, minha, minhum, minka ya. Tetapi minna memiliki syaddah karena dibentuk dari min dan na ya. Kasusnya beda dengan minni ya. Minni itu min dengan ya ya. Syaddahnya atau tasydidnya hanya untuk memudahkan pengucapan. Kalau di sini minna ya, minna itu memang asalnya dari min dan na. Aslinya nunnya memang sudah dua ya. Hum akbaru minna sinnan. Ya, mereka akbaru lebih besar atau lebih tua ya. Minna dari kami, sinnan ya, usianya. Di sini ini adalah tamyiz ya. Kalau kita katakan hum akbaru minna, tidak jelas ya, lebih besar apanya ya, bisa badannya ya, bisa apanya ya. Kemudian di sini dijelaskan ya. Fungsi tamyiz adalah menjelaskan yang belum jelas, belum spesifik ya. Hum akbaru minna. Mereka lebih besar daripada kami ya. Lebih besar kakinya ya atau kepalanya ya, kita tidak tahu di sini. Ketika disebut sinnan, oh berarti lebih besar usianya. Oh berarti di sini mengartikannya lebih tua ya. Syarat tamyiz adalah mansub, tunggal dan nakirah ya. Mansub, tunggal dan nakirah. Itu syarat tamyiz ya. Di sini mansub sehingga ada tambahan alif di sini ya. Sinnan. Hum akbaru minna sinnan. Mereka lebih tua daripada kami dalam hal usia. Pola af'alu juga digunakan untuk perbandingan tingkat ataupun paling ya, superlatif di sini kalau bahasa Inggrisnya ya. Komparatif dan superatif untuk membandingkan dan untuk apa itu? Melebihkan, paling ya. Superlatif. Ter, ya, bisa paling, bisa ter, titik. Jika dalam bentuk paling atau ter, titik ini, maka isim tafdhil sebagai mudhaf ya, dan diikuti oleh mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih ya, mudhaf tanpa tanwin. Mudhaf ilaih majrur, seperti itu nanti ya. Kita lihat contoh-contohnya. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ya, hadhihi ini asgharu ghurfatin ya. Kamar yang paling kecil. Ya, di sini digunakan untuk superlatif atau paling ya.
hubungannya adalah mudhaf ilaih, ya. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur, ya. Sedangkan isim tafdil memang aslinya tidak mempunyai tanwin, ya, al-mamnu'u minas sarf, ya. Hadhihi mubtada, ya, marfu' ma'rifah, kemudian khabar marfu' di sini, ya. Marfu' tanpa tanwin, memang aslinya tanpa tanwin. Andai kata ada tanwin pun karena dia mudhaf ilaih, tanwinnya harus dihilangkan, ya. Di sini aslinya tanpa tanwin, ya, disebut golongan al-mamnu'u minas sarfi. Hadhihi asgharu ghurfatin, ya. Fi baitina, ya, ini jar majrur, ini sama, ya, ini mudhaf ilaih. Baitina, rumah kami. Ini adalah kamar terkecil di dalam rumah kami. Ya, fokus kita di asgharu ghurfatin, ya, asgharu ghurfatin. Ini adalah idhofah, mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur, ghurfatin. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasirun afqaru rajulin, ya, yasirun mubtada, marfu' ma'rifah, ya, nama isim alam dia selalu ma'rifah, ya, meskipun di sini akhirannya ada tanwinnya, ya. Yasirun. Afqaru di sini adalah khabarnya berupa idhofah, ya, isim tafdil, dan idhofah di sini berarti ter, ya. Afqaru rajulin, laki-laki paling fakir, fi qaryatina, di desa kami, ya. Jar majrur, qaryati mudhaf ilaih, qaryatina, ya. Fokus kita afqaru rajulin, ya. Isim tafdil digunakan untuk paling, ya, tidak pakai min, tetapi dia hubungannya adalah mudhaf ilaih, ya. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. Afqaru rajulin. Contoh yang ketiga, hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Ini adalah jam yang paling murah, ya. Arkhasu mudhaf, sa'atin mudhaf ilaih, ya. Mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi, di pasar itu, ya. Alif lam menunjukkan pasarnya sudah tertentu, ya. Artinya antara pembicara dan yang diajak bicara sudah tahu pasar yang dimaksud, ya. Fis suqi jar majrur tanpa tanwin karena ada alif lam. Fokus kita di sini, ya, arkhasu sa'atin, ya. Isim tafdil digunakan untuk superlatif, ya, paling atau ter, hubungannya adalah mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. Ya, ini topik yang kedua yang ada di pelajaran ini, ya. Isim tafdil sudah selesai, ya. Kita sekarang di topik yang kedua, walakinna, ya, ini salah satu saudaranya inna, walakinna. Di sini meskipun pendek, ya, nggak ada tanda panjangnya, dibacanya panjang, ya. Walakinna. Di dalam Al-Quran biasanya ada tanda alif kecil di sini, ya. Walakinna adalah salah satu saudara inna dan bersifat seperti inna, ya. Sifat inna seperti apa? Masih ingat? Ya, kita lihat di sini, ya. Masih ada tulisannya. Oh, sifatnya tidak disebutkan, ya. Jadi inna merubah mubtada menjadi isim inna, ya. Isim inna itu apa itu? Mansub, ya. Isim inna mansub, ya. Khabarnya menjadi khabar inna, ya. Jadi walakinna mempunyai sifat seperti itu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namun
atau akan tetapi, atau juga bisa tetapi. Seperti itu ya. Walakinna. Kita lihat di sini contoh-contohnya. Muhammadun tawilun. Ya, Muhammad itu adalah tinggi, ya, Muhammad itu tinggi. Walakinna, ya, akan tetapi, hamidan, perhatikan, isim walakinna, ya, seperti isim inna, dia, ya, walakinna hamidan, ya, bukan hamidun, ya, walakinna hamidan, dia mansub. Qasirun, ya, pendek, ya, tawilun bisa panjang bisa tinggi, qasirun pendek, bukan rendah ya, beda lagi rendah ya, qasirun pendek. Perhatikan di sini ketika mansub jangan lupa ya menambahkan alif kecuali akhirannya adalah ta marbutah. Muhammadun tawilun walakinna hamidan qasirun, ya. Muhammad adalah tinggi akan tetapi, ya, sedangkan boleh ya, akan tetapi, ya, lebih tepat seperti itu, tetapi hamid itu rendah. Fokus kita ya walakinna. Contoh berikutnya, Aminatu mujtahidatun. Aminah itu bersungguh-sungguh. Walakinna, akan tetapi, ukhtaha. Ya, perhatikan di sini isim walakinna sama dengan isim inna, dia mansub. Ya, seperti itu ya. Kasla, ya, malas. Aminah bersungguh-sungguh, akan tetapi saudari perempuannya malas. Contoh yang ketiga untuk isim walakinna. Hadad darsu tawilun. Ya, pelajaran ini panjang. Walakinnahu, ya, ini disambung dengan kata ganti ya. Walakinnahu. Ini dari huwa, bentuk mansubnya adalah hu, seperti ini ya. Walakinnahu. Ya, ini adalah isim walakinna. Ya, isim walakinna mansub, ya. Jadi sifatnya walakinna ini seperti inna, ya, isim inna juga mansub, ya. Jadi dia disebut saudarinya inna karena sifatnya persis dengan inna. Sahlun, ini khabar walakinna, ya. Khabar walakinna sama dengan khabar inna, dia tetap marfu, ya. Di sini juga ya, ini marfu kasla, ini juga qasirun marfu. Jadi walakinna ini, ya, aslinya di sini adalah ketika kita hilangkan walakinna, ya, misalnya hamidun qasirun, ya, mubtada khabar, ketika ditambah dengan walakinna, mubtadanya menjadi isim walakinna, khabarnya menjadi khabar walakinna. Seperti itu ya, isim walakinna mansub, khabar walakinna marfu. Kemudian topik berikutnya adalah ka'anna. Ya, ka'anna ini adalah juga salah satu saudarinya inna, ya. Artinya sepertinya, kelihatannya, seolah-olah, ya. Bisa seperti itu. Masih banyak kata-kata yang sinonim dengan ini ya, sepertinya, seolah-olah, kelihatannya, nampaknya, dan lain sebagainya. Ka'anna adalah salah satu saudara inna, saudari ya, ini perempuan ya, dan bersifat seperti inna. Seperti itu. Ka'anna diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi seperti atau sepertinya, atau seolah-olah, seakan-akan, ya, dan yang sejenisnya ya, yang sinonim dengan seperti. Kita lihat contoh-contohnya. Ka'annahum tullabun, ya, sepertinya
mereka itu adalah hum di sini ya. Mereka itu adalah para mahasiswa. Ka'annahum. Perhatikan ini ka'anna. Aslinya tanpa ka'anna hum tullabun ya. Hum tullabun. Mereka adalah para mahasiswa. Mubtada khabar kemudian ditambah dengan ka'anna menjadi ka'annahum. Ini adalah isim ka'anna. Tullabun, tullabun adalah khabar ka'anna. Seperti itu ya. Isim ka'anna mansub, khabar ka'anna marfu'. Seolah-olah sepertinya ya mereka itu para mahasiswa. Ka'annaka maridun. Ya, sepertinya engkau sakit. Ya, ka'anna. Ka di sini ini bukan mubtada ya, tapi adalah isim ka'anna ya, mansub. Maridun adalah khobar ka'anna. Ka anta ya. Bentuk marfu'nya anta, mansubnya ka. Majrurnya juga ka. Seperti itu ya. Ka'annaka. Contoh yang ketiga, ka'annahu mudarrisun jadidun. Ya, ka'annahu mudarrisun jadidun. Hu ini aslinya adalah huwa ya. Marfu'nya huwa, mansubnya hu ya, majrurnya juga hu. Ka'annahu. Ini mansub isim ka'anna. Mudarrisun jadidun. Ya, ini khabar ka'anna berupa frase sifat ya. Na'at man'ut ya. Na'at mengikuti man'ut ya. Marfu' marfu'. Mudzakkar tunggal, mudzakkar tunggal. Nakirah nakirah. Seperti itu ya. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Kemudian topik berikutnya adalah bilangan dari 11 sampai 20 ya. Kita sudah belajar bilangan 1 sampai 10, sekarang 11 sampai 20 ya. Dia mempunyai aturan khusus. Jadi bilangan dalam bahasa Arab mempunyai aturan yang khas ya. 1 dan 2 ada aturannya, 3 sampai 10 punya aturan lagi. Sekarang 11 sampai 20 juga mempunyai aturan yang berbeda lagi. Dengan jam terbang, insya Allah kita akan terbiasa dengan aturan-aturan itu. Yang pertama, benda yang dihitung, misalnya kita mengatakan 12 gelas ya, 12 buah gelas ya, 12 gelas ya, 12 itu adalah adat, kemudian gelasnya adalah ma'dud yang dihitung ya, benda yang dihitung. Ada bilangan, ada benda yang dihitung. Untuk bilangan antara 11 sampai 20, ma'dudnya adalah mufrad mansub ya. Kurang lagi ya, ini sebenarnya ini berupa tamyiz ya. Tamyiz itu mufrad, mansub dan nakirah tanpa alif lam. Ya, seperti itu harusnya ya. Ini aturannya kurang sedikit. Tamyiz ya. Ini contoh-contohnya ya. Ahada asyara kaukaban ya. Ahada asyara kaukaban. Ahada asyara ini 11 ya, 11. Jadi membacanya bahasa Arab itu dari belakang ya. Belakang satuan dulu baru puluhan. Tulisannya kan satu ya. Satuan puluhan ya. Satuan dulu puluhan. Kalau bahasa Indonesia sama ya. 12, 13, 14. Nah, seperti itu. 4-nya dulu baru belasnya. Ya, ini satuannya dulu ya. Satuan puluhan. Ahada asyara. Fokus kita di sininya dulu ya. Di ma'dudnya dulu. Ma'dudnya adalah mansub, tunggal dan nakirah
ya, tamyiz ya, mansub. Kaukaban. Ya, kaukaban ini bintang ya. Kaukaban sebuah bintang, sebuah bintang. Mansub, perhatikan harus ada tambahan alif di sini ketika akhirannya bukan ta marbutah ya. 11 kaukaban. Ma'dud berupa tamyiz ya, tunggal, mansub dan nakirah. Contoh yang kedua, isna asyara kitaban ya, isna asyara, isna 12 ya, isna asyara kitaban. Fokus kita di ma'dudnya ya, ma'dudnya berupa tamyiz, mansub, tunggal dan nakirah. Syarat tamyiz adalah mansub, tunggal dan nakirah. Ini boleh di sini, boleh di sini ya tulisannya ya. Harus ada tambahan alif ketika mansub ya. Ketika mansubnya an seperti ini ya, bukan satu ya. Kalau a tidak perlu pakai alif, tapi an ya, tanwinnya masih ada an ya. Itu perlu adanya alif di sini. Kitaban, kaukaban, kitaban, kaukaban ya. Di sini kitaban lagi ya. Khamsata asyara, 15 ya, 15 buku kitaban ya. Di ma'dudnya mansub ya, tunggal dan nakirah ya. Jadi untuk bilangan antara 11 sampai 20 ma'dudnya berupa tamyiz ya. Tamyiz syaratnya adalah mansub, tunggal dan nakirah. Seperti itu. Nanti kita akan detilkan di halaman berikutnya. Nah, sekarang kita membahas adatnya ya, bilangannya ya. Adatnya mempunyai 3 aturan. Ya, ma'dudnya selalu tamyiz ya, antara 11 sampai 20. Tetapi adatnya sendiri, bilangannya sendiri mempunyai 3 aturan. Ya, bilangan 11 dan 12 ya aturannya tersendiri ini. Bilangan 13 sampai 19 ada aturan tersendiri. Bilangan 20 ada aturan tersendiri. Seperti itu ya. Kita lihat satu persatu aturannya. Sekarang bilangan 11 sampai 12 atau 11 dan 12. Ini harusnya nggak usah sampai ya, hanya 2 ini. Bilangan satuan dan bilangan puluhan, keduanya satu gender dengan ma'dud ya. Puluhan dan satuannya satu gender. Kalau ma'dudnya mu'annas, bilangannya ikut mu'annas, baik satuan maupun puluhannya. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka bilangannya ikut mudzakkar, baik itu satuan maupun puluhannya. Ini satuan, ini puluhan. Ini satuan, ini puluhan. Kita lihat contoh lebih jelasnya ya. Ahada asara taliban ya. Taliban di sini apa ini? Gendernya ya mudzakkar ya. Maka untuk bilangan 11 dan 12 satuan maupun puluhan dari adat ya, ini sama-sama mudzakkar ya. Ahada asyara ya. Ahada asyara. Bukan ihda asyrata ya, bukan muannas, tetapi ikut mudzakkar semua, baik satuannya maupun puluhannya. Bagaimana ketika ma'dudnya muannas? Talibatan ya. Ini tetap berupa tamyiz ya, tunggal, nakirah dan mansub ya. Di sini mansub tanpa alif karena akhirannya tak marbutah ya, tidak perlu alif seperti ini. Talibatan ya, ini adalah tamyiz untuk ma'dud ya. Jadi ma'dud berupa tamyiz untuk bilangan 11 sampai 20. Ini 11 dan 12 ketika ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya baik satuan maupun puluhannya itu menjadi mu'annas juga ya. Ihda asyrata ya, ihda asyrata talibatan.
ahada asyara taliban, ihda asyrata talibatan. Seperti itu ya, aturan untuk bilangan 11 sampai dan 12 ya. Ini contoh yang 12 ya. Ithna asyara taliban. Ya. Taliban ya, dia tamyiz ya. Mansub, tunggal dan nakirah ya. Nakirah itu artinya tidak ma'rifah tanpa alif lam di sini. Tidak ma'rifah atau tanpa alif lam. Ithna asyara taliban ya, 12 mahasiswa. Mudzakkar ya, satuannya mudzakkar, puluhannya mudzakkar. Ithna asyara. Perhatikan untuk yang muannasnya ya. Talibatan ya, talibatan di sini tamyiz tetap ya, ma'dudnya tetap tamyiz. Mansub, tunggal dan nakirah. Kemudian adatnya dia mengikuti, gendernya mengikuti ma'dudnya ya, ma'dudnya muannas, maka adatnya muannas, baik satuannya maupun puluhannya. Ithnata asyarata ya, ithnata asyarata talibatan ya, ketika ma'dudnya mudzakkar ithna asyara taliban, ketika ma'dudnya muannas ithnata asyrata talibatan. Seperti itu ya aturannya untuk 11 dan 12. Ya, kata ahada dan ihda dalam ahada asyara dan ihda asyarata ya adalah mabni. Mansub, marfu atau majrur tidak berubah ya. Ahada dan ihda ini mabni ya. Tidak pernah berubah bentuk dalam posisi marfu, majrur maupun mansub. Kata ithna dan isnata ya, dua ya, tadi satu ya, 11 ya, ini 12 ya. Dalam ithna asyara 12 ya, ataupun ithnata asyrata ya, ini untuk muannasnya, ini mudzakkarnya adalah mu'rab ya. Dia tidak mabni ya. Kalau ahada tadi mabni, tapi di sini bisa di-i'rabkan ya, bisa bentuknya berbeda-beda antara marfu, mansub dan majrur. Yang dimaksud mu'rab adalah seperti itu ya, bentuknya berubah berdasarkan posisinya ya, posisi mansub, marfu maupun majrur berbeda. Dalam posisi majrur dan mansub, keduanya menjadi ithnai dan ithnatai. Ya, seperti itu ya. Jadi ada alifnya di sini berubah menjadi ya, ya. Ithnai maupun ithnatai. Jadi bentuk marfu'nya adalah isna, bentuk mansubnya adalah ithnai, bentuk majrurnya adalah ithnai. Kemudian ithnata ini adalah bentuk marfu'nya ya, ithnata. Bentuk mansubnya ithnatai dan bentuk majrurnya adalah ithnatai. Seperti itu ya. Berbeda dengan yang satu tadi, 11, yang 11 ya. Satu ahada dan ihda itu mabni. Kalau ithna dan ithnata ini adalah mu'rab ya. Tetapi bentuk mansub dan majrurnya sama. Perhatikan di sini ithna dan ithnata diawali dengan hamzatul wasl ya, hamzah wasal ya, hamzah wasal. Jadi dalam Al-Qur'an biasanya ada tanda apa itu? Kepala shad ya, ada tanda kepala shad. Untuk Quran Madinah ya, Quran Indonesia sama seperti ini, tanpa tanda. Dan tidak diucapkan ketika didahului oleh kata yang lain. Maksudnya di tengah kalimat ya. Dia tidak akan dibaca, dilompati. Ya seperti hamzah wasal dalam alif lam misalnya al ya. Alhamdulillah ketika ditambahi dengan waw menjadi walhamdulillah. Seperti itu ya.
hamzah wasalnya tidak diucapkan ketika di tengah kalimat. Ya, sama dengan hamzah wasal yang lain. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ithna dan ithnata, ini adalah hamzah wasal, ya, hamzatul wasal, ya, harus kita ingat. Ya. Insya Allah dengan jam terbang nanti kita akan hafal sendiri, ya. Ikuti saja pelajaran ini sampai selesai. Ya, kemudian aturan bilangan 13 sampai 19, ya. Tadi adalah aturan bilangan 11 dan 12. Sekarang 13 sampai 19. Aturan yang pertama, bilangan satuan, ya, berlawanan gender dengan ma'dud, ya. Hanya satuannya saja, ya, yang berlawanan gender dengan ma'dud. Puluhannya, ya, bilangan puluhan, ya, satu gender dengan ma'dud, artinya gendernya sama dengan ma'dud. Kita lihat contoh supaya lebih jelasnya. Ini satu kalimat, ya, cuma ini dipisahkan aja. Tis'ata asyara taliban. Perhatikan di sini, tis'ata taliban. 9, ya, ini 9. Asyara, belas, ya. 19 taliban. Mahasiswa. Perhatikan mahasiswa tetap tamyiz di sini, ya. Ma'dudnya tetap tamyiz. Antara 11 sampai 20 ma'dudnya tamyiz. Hanya saja di sini antara 13 sampai 19 adat satuannya berlawanan gender dengan ma'dudnya, ya. Tis'ata ini muannas, ya. Tanda muannasnya adalah ada ta' marbutoh di sini, ya. Tis'ata, ya. Tis'ata asyara taliban, ya. Ma'dud dan adat untuk satuannya berlawanan gender, sedangkan untuk puluhannya tetap ini mudzakkar, ya, sama, ya, dengan ma'dud, ya. Puluhannya sama dengan ma'dud. Contoh yang kedua, tis'a asyarata talibatan. Perhatikan ma'dudnya adalah talibatan, ya. Ya, tamyiz, mansub, ya. Tunggal dan nakirah. Talibatan, ya, berupa tamyiz. Kemudian ini gendernya, ya. Perhatian kita di sini, gendernya adalah muannas, maka adatnya, satuannya tis'ah. Nah, di sini mudzakkar, ya. Berlawanan gender dengan ma'dudnya. Sedangkan puluhannya asyarata, di sini asyarata, ya, menjadi muannas. Ya, beda tadi, ya. Mudzakkar, ini muannas, ini muannas, ini mudzakkar. Ini karena ma'dudnya muannas. Ya, seperti itu aturan untuk bilangan 13 sampai 19, ya. Perhatikan bahwa bilangan 11 dan 12 aturannya berbeda dengan 13 sampai 19. Bilangan 13 sampai 19 adalah mabni, ya. Sedangkan angka 3 sampai 9 mu'rab, ya. Kita perhatikan, ya, kalau kita angka 3, bilangan 3, ini sudah kita pelajari di bilangan sebelumnya, ya. Di pelajaran sebelumnya saya tidak akan mengulangi di sini. Ya, 3 sampai 9 itu mu'rab, sedangkan 13 sampai 19 adalah mabni. Mabni itu apa? Bentuk marfu', mansub dan majrurnya sama, ya. Ketika dia dalam posisi marfu', bentuknya sama, mansub sama, majrur juga sama. Kita lihat di contohnya. Indi thalathatu riyalatin. Ya, indi thalathatu riyalatin. Ini untuk 3, ya. Nah, ini diulang di sini, nggak apa-apa. Kita perhatikan bedanya, ya. Saya mempunyai 3 real. Perhatikan untuk 3 bukan 13 ini, ya. 3 ma'dudnya jamak, ya. Ma'dudnya jamak. Untuk 13 indi thalathata asyara riyalan, ya. Di sini riyalan tamyiz, ya.
di sini jamak untuk 3. 13 ma'dudnya tamyiz. Untuk 3 ya 3 sampai 10 ya ma'dudnya jamak. Ini salah satu perbedaannya ya. Kemudian tadi dikatakan salasata ya. Salasata ini mabni ya. 13 itu mabni. Salasata asyara. Perhatikan indi salasu. Di sini salasu. Ya, posisinya apa ini? Ini sebagai mubtada ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar dia marfu. Sama di sini mubtada muakhar dia marfu. Tetapi untuk 13 sampai 19 dia mabni ya, mau marfu, mau mansub, mau majrur posisinya tetap saja salasata. Kalau di sini bisa berubah ya, salah satu, bisa salasata, bisa salasati. Seperti itu ya, untuk bilangan 3. Ketika 13 menjadi mabni. Ya, kita perhatikan perbedaannya ya. 1 ma'dudnya untuk 3 ya, 3 sampai 10 itu jamak. Sedangkan 13 sampai 20 itu tamyiz ya. Ya, 11 12 juga tamyiz. Kemudian adatnya di sini tidak mabni ya, di sini mu'rab ya, di sini mu'rab bukan mabni ya, tetapi di sini mabni ya. Bentuk marfu tetap aja salasata. Mansubnya salasata lagi, majrurnya salasata. Kalau 3 salah satu ya. Kalau mansubnya salasata, majrurnya salasati. Seperti itu ya. Perbedaan antara 3 dan 13. Uridu salasata riyalatin. Ya, saya menginginkan, saya mau 3 rial. Uridu salasata asyara riyalan. Perbedaannya 3 dan 13 ya. Yang pertama ma'dudnya di sini jamak, di sini ma'dudnya tamyiz ya. Jamak dan hubungannya adalah mudhaf ilaih ya, 3 sampai 10 ya. Antara adat dan ma'dud hubungnya mudhaf ilaih. Kalau di sini tamyiz ya, berbeda ya. Salasata asyara di sini mabni ya. Marfu'nya salasata asyara, mansubnya salasata asyara, majrurnya salasata asyara. Seperti itu ya. Ini posisinya pas mansub. Hadzal qalamu bi salasati riyalatin. Ya, bi salasati riyalatin. Ya, 3 ya, ini 3. Salasati ya. Jar majrur di sini ya, bentuk majrurnya salasati. Kita lihat ketika digunakan untuk 13, hadal qalamu bi salasata asyara. Ya, bi salasata asyara. Ya, dia mabni. Ya, di sini mu'rab, di sini mabni. Kemudian aturan bilangan 20. Jadi antara 11 sampai 20 ada 3 aturan ya. 11 dan 12, 13 sampai 19, kemudian 20-nya sendiri. Bilangan 20 aisruna ya, aisruna artinya 20 ya, satuannya nolnya nggak dibaca ya. Aisruna langsung 20. Nanti 21 baru ada 1 2 ya. Dibacanya dari belakang ya. Satuannya dulu baru puluhan. Aisruna bentuknya sama untuk ma'dud, mudzakkar dan muannas. Jadi aisruna bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas, tidak berubah ya. Aisruna taliban ya. Perhatikan adat ma'dud ya. Ma'dudnya tetap saja dia tamyiz ya. Mansub, tunggal dan nakirah, tamyiz. Kemudian adatnya di sini aisruna untuk ma'dudnya mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas
perhatikan, aisruna talibatan. Ya, tetap aisruna, tidak berubah. Ya, di sini gendernya sama. Ya, tetapi di sini mu'rab nanti ya, marfu, mansub dan majrurnya berbeda. Kita lihat nanti di contoh berikutnya ya. Aisruna talibatan. Ya, jadi gender ma'dud muannas maupun mudzakkar tetap sama, aisruna, ya, tidak berubah. Contoh yang berikutnya ya, ja'at aisruna talibatan. Ja'at, ya, telah datang, aisruna talibatan, 20 mahasiswi. Ya. Mahasiswinya ini adalah ma'dudnya. Ma'dudnya tamyiz, ya, mansub, tunggal dan nakirah. Kemudian adatnya berupa aisruna. Ya, di sini tidak berubah untuk ma'dud muannas maupun mudzakkar. Posisi di sini marfu ya, karena dia pelaku. Aisruna. Ja'at isruna talibatan. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Ra'aitu aisrina talibatan. Ya, aisrina ini apa? Objek penderita. Kalau ini pelaku, ini objek penderita. Saya telah melihat 20 mahasiswi. Objek penderita mansub. Ya, marfu'nya adalah aisruna, mansubnya adalah aisrina. Seperti itu ya. Aisrina ini bentuk mansubnya. Tanda mansubnya ya di sini. Ya, ini tanda marfu'nya waw di sini. Aisrina talibatan. Ya, dia tetap tamyiz, tunggal, mansub dan nakirah. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi aisrina talibatan. Saya melewati 20 mahasiswi. Ya, di sini bi aisrina, ya, jar majrur. Ya, jadi bentuk majrurnya aisrina, bentuk mansubnya aisrina, bentuk marfu'nya isruna. Ya, bentuk antara mansub dan majrur sama. Ya, ini berlaku untuk muannas maupun mudzakkar sama ya, tidak berubah. Ya, ini untuk contoh untuk mudzakkarnya ya. Ma'dudnya mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar ya. Jadi untuk bilangan 11 sampai 20 ma'dudnya tetap tamyiz ya. Mansub, tunggal dan nakirah. Ja'a aisruna taliban. Ya, ja'a telah datang, aisruna ini sebagai pelaku ya, marfu ya, aisruna. Ma'dudnya mudzakkar tetap aisruna, ma'dudnya muannas tetap aisruna. Ra'aitu aisrina taliban. Ya, saya melihat aisrina ya. Saya telah melihat, di sini adalah objek penderitanya ya. Mansub ya, marfu'nya aisruna, mansubnya aisrina ya. Kemudian di sini marartu bi aisrina taliban. Ya, saya melewati 20 mahasiswa. Bi aisrina ya, di sini majrurnya sama dengan mansubnya. Seperti itu ya aturannya ya. Jadi aisruna, aisrina ya, ini digunakan baik untuk muannas maupun untuk mudzakkar. Ya, bilangan ordinal atau urutan ya. Al-adadut tartibiyyu. Ya, bilangan urutan, ya, ordinal atau urutan. Bilangan urutan pertama adalah al-awwalu, yang pertama, ataupun awwalu ketika tidak menggunakan alif lam ya, awwalun. Kemudian yang kedua tsanin, dari 3 sampai 10 dibentuk dari pola fa'ilu. Fa'ilu ya. 1 2 polanya seperti itu, awwalu, tsanin. Kemudian 3 sampai 10 polanya adalah fa'ilu ya. Contohnya tsalisu, rabi'u, khamisu dan seterusnya.
Ya, untuk jelasnya kita lihat tabel ini ya. Awwalu, ya, tsanin, tsalitsu, rabi'u, khamisu, sadisu, ya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sabi'u, ketujuh, tsaminu, kedelapan, tasi'u, kesembilan, ashiru, kesepuluh. Seperti itu. Perhatikan bilangan kedua adalah tsanin, ya. Asalnya adalah tsaniyun. Seperti ghalin, asalnya dari ghaliyun. Ya, ini dalam pelajaran 1 sudah ada. Ketika ditambah dengan alif lam menjadi tsani, ya. Tsani. Ini contoh penerapannya ya. Ad-darsul awwalu, ya, pelajaran yang pertama. Ad-darsul tsani, ini yang kedua. Ad-darsul tsalitsu, ini yang ketiga. Pelajaran ketiga. Pelajaran kedua. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Ad-darsus sadisu, ini yang pelajaran yang keenam. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ke-7. Ad-darsus tsaminu, ini pelajaran yang ke-8. Ad-darsut tasi'u, ini yang ke-9. Kemudian ad-darsul ashiru, ya, yang ke-10. Kemudian ini untuk yang muannasnya, ya. As-safhatul ula. Ya, dari al-awwalu menjadi al-ula untuk yang muannasnya, ya. Kemudian as-safhatul tsaniyatu, ya, yang lain sama ya, tinggal ditambahi ta marbutah untuk yang kedua sampai seterusnya, ya, ditambahi ta marbutah untuk bentuk muannasnya. Yang spesifik hanya bentuk yang pertama saja ya, al-awwalu menjadi al-ula. Kemudian kata tanya negatif, ya. Al-istifhamul manfiyu. Kata tanya negatif, menafikan. Kata tanya negatif seperti tidakkah, bukankah, dan yang semisalnya di dalam bahasa Arab dinamakan al-istifham al-manfiyu, ya. Al-istifhamul manfiyu. Seperti itu. Contohnya nanti ada ya. Rumus istifham manfi. Manfi, al-istifhamul manfiyu. Yang pertama adalah hamzatul istifham ditambah dengan nafyun. Ya. Nafyun ini kata untuk menafikan. Ya. Hamzah istifham itu ini ya, a, ya, isim istifham, ya, pernyataan menjadi pertanyaan, ya. Fungsinya a di sini ya. Jadi rumusnya adalah a, hamzah di sini ditambah dengan kata nafyunnya, ya, kata menyangkalnya. Alaisa, bukankah? Ama, tidakkah? Nah, seperti itu contohnya ya. Kita lihat aturan yang berikutnya. Jawaban untuk al-istifhamul manfiyu adalah jika jawabannya iya, maka kita menggunakan jawaban bala, ya. Jadi kalau jawabannya iya, apakah kamu sakit? Sakitkah kamu? Jawabannya kalau sakit benar bala, ya, bukan na'am. Kalau na'am berarti tidak sakit. Nah, kalau jawabannya tidak menggunakan na'am, kalau jawabannya ya, bala. Ya, hati-hati untuk menjawab al-istifhamul manfiyu ini ya, karena tidak seperti menjawab pertanyaan biasa ya. Na'am berarti tidak, bala berarti iya. Padahal na'am biasanya artinya iya. Ya, harus teliti di sini.
Abuka tabibun. Ya, bapakmu adalah seorang tabib. Alaisa kadzalik? Bukankah seperti itu? Ya. Ya, fokus kita di sini ya, alaisa. Kalau laisa kadzalik berarti tidak seperti itu, ya. Alaisa kadzalik? Bukankah seperti itu? Kalau benar maka jawabannya bala abi tabibun. Ya, bala abi tabibun. Benar, bapakku seorang tabib. Kalau bapaknya bukan tabib, ya, jawabannya na'am abi laisa bitabibin. Ya, jawabannya na'am, bukan la, ya. Alaisa kadzalik? Na'am abi laisa bitabibin. Seperti itu ya. Penggunaan laisa sudah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya ya, pelajaran kedua. Ama dhahabta? Tidakkah kamu sudah pergi? Bala dhahabtu. Benar, saya sudah pergi. Tidak, saya belum pergi. Ya, seperti itu ya. Harus hati-hati ketika kita menjawab pertanyaan yang negatif ini ya. Ini pertanyaan kalau dalam bahasa Inggris dinyatakan apa? Interrogatif ya, menginterogasi ya. Jawabannya bala dan na'am. Bukan na'am dan la ya, tapi bala dan na'am. Ini contoh berikutnya ya. Anta minal Hindi, alaisa kadzalik? Ya, kalau kamu dari India, bukankah seperti itu? Kalau memang dari India dijawabnya bala ya. Bala ana minal Hindi. Ya, seperti itu. Atau di sini contoh yang kedua, anta maridun, alaisa kadzalik? Engkau sakit, bukankah seperti itu? Nih, bala ya, benar. Berarti di sini bala ana maridun ya, benar saya sakit. Topik berikutnya ayyuhuma ya. Kalian berdua, ayyuhuma. Bagaimana penggunaan ayyuhuma ini? Kita lihat ya. Ungkapan ayyuhuma artinya yang mana di antara dua, di antara keduanya. Yang mana di antara keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh saja ya. Fil fasli talibani min Faransa. Ayyuhuma akhuka? Di kelasku ada 2 mahasiswa dari Perancis. Yang mana dari keduanya itu adalah saudaramu? Ya, ayyuhuma akhuka? Seperti itu ya penggunaan ayyuhuma. Kemudian muntahal jumu' ya. Ini nanti akan dijelaskan di pelajaran berikutnya ya. Karena kita temui di pelajaran ini, kita jelaskan secara singkat saja ya. Muntahal jumu' ya. Sigatu muntahal jumu' ya. Ini artinya ya bentuk terakhir puncak dari bentuk jamak taksir. Wah, kok susah amat ya. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu ada jamak, misalnya syajaratun ya. Pohon ya, jamaknya bisa asjaru, bisa syajarun, pohon-pohon, bisa juga asjaru. Asjaru itu bentuk jamaknya dari pohon-pohon ya. Jadi pepohonan, lebih banyak lagi. Gitu ya. Kemudian kalau dia termasuk sighatu muntahal jumu' di sini, ini dia tidak mempunyai bentuk jamak lagi ya. Udah mentok gitu ya. Bentuk jamaknya lagi tidak ada. Ya, jamaknya jamak gitu ya. Seperti tadi pohon, ya ada pohon-pohon, ada pepohonan. Ya. Ada buah, ada buah-buahan, ada aneka macam buah-buahan. Mungkin seperti itu dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi bentuk terakhir puncak dari bentuk jamak taksir ya, harus jamak taksir bukan jamak salim ya. Dinamakan demikian karena bentuk ini tidak boleh dijamak lagi setelahnya. Ini
inilah salah satu sebab yang membuat dia berbeda dengan bentuk jamak taksir yang lain. Ya. Hanya ada beberapa, ya, kalau nggak salah sekitar 14 ya bentuk ini. Ini kita contoh yang muncul di pelajaran ini ada 2 bentuk, yaitu mafa'ilu polanya ya, dan mafa'ilu. Ya, bedanya ada ya-nya, di sini nggak ada ya-nya ya. Fanadiku ya, ini jamak dari funduk, hotel ya, fanadiku. Fanajiru ya, ini alat untuk menguapkan ya. Vaporizers ya. Mungkin sekarang terkenal ya. Fanajiru. Ini alat untuk membuat uap ya. Perhatikan bentuknya, polanya adalah mafa'ilu ya. Fanajiru. Mafa'ilu, fanadiku. Oke. Demikian pelajaran kita. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya. Kemudian tekan juga tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai pelajaran ini, silakan tekan tombol like-nya ya, agar YouTube merekomendasikan video ini kepada lebih banyak pemirsa lagi. Kemudian silakan bagikan ke teman-teman yang kira-kira membutuhkannya. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.